Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum nonton video ini, ada 3 hal yang saya sarankan dan saya berharap Anda untuk melaksanakannya, karena ini insya Allah kebaikan untuk kita semua. Yang pertama, segera ambil air wudhu, karena yang akan kita bacakan adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Surat yang ke-7 Al-A'raf ayat ke-204. Saya mohon jangan di skip dan dengarkan baik-baik agar kita semua paham. Dan yang ketiga, bila waktu sudah mendekati adzan, segera matikan HP-nya dan laksanakanlah sholat dulu. Cari waktu yang senggang untuk menonton video ini, karena celakalah orang yang salat yang lalai dengan sholatnya. Ketahuilah, celaka atau ajab Allah sangat keras siksanya. Bisa jadi Anda celaka karena lalai dengan sholat Anda. Apalagi saya yang memberi jalan karena Anda menonton video saya. Bayangkan kalau ada 100 orang atau 1000 orang yang nonton video saya lalai dengan salatnya, berarti saya telah banyak menyesatkan manusia dari jalan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jika Anda sudah melaksanakan 3 hal yang saya sarankan tadi, saya lanjutkan videonya. Tapi sebelumnya, mohon maaf bila nanti banyak kata-kata saya yang menyinggung perasaan Anda semua. Karena itu yang harus saya katakan. Saya tidak boleh menyembunyikan ayat-ayat Allah, menguranginya, apalagi menambahkannya. Kewajiban saya hanya membacakan sebagian ayat-ayat Allah yang saya tahu. Dan tolong koreksi diri saya, karena manusia tidak luput dari yang namanya salah dan lupa. Di video kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri wanita mukmin, yaitu ciri-cirinya adalah, kita coba buka bersama Al-Quran surat Al-Ahzab yang ke-33 dan ayat yang ke-33. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah kamu di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi, maksud dari ayat ini adalah kaum wanita seharusnya tetap tinggal di rumah. Jangan keluar rumah meskipun itu untuk alasan bekerja atau apapun itu. Kalau kaum wanita keluar dari rumah, itu tandanya berarti Anda melaksanakan apa yang dilarang Allah dan hanya menambah dosa. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat yang ke-59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali
sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Coba kita perhatikan di negara kita, wanita yang paling banyak memakai baju yaitu atasnya memakai kerudung, tapi hidung, bibirnya kelihatan, dan bahkan baju bawahnya pun memakai baju dan celana yang ketat sehingga lekuk tubuhnya kelihatan. Menurut anjuran agama Islam, kaum wanita memakai baju yaitu memakai cadar, hidung dan bibir tidak kelihatan, terus kerudung menjulur ke seluruh tubuh. Intinya baju yang longgar sehingga tidak kelihatan aurat lekuk tubuhnya, atau yang disebut kalau tidak salah baju abaya. Coba kita perhatikan wanita orang Mekah bagaimana busananya. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali. Coba kita perhatikan apa yang dimaksud dengan ayat ini. Coba Anda memakai baju yang saya anjurkan tadi, yaitu memakai cadar, baju yang menjulur ke seluruh tubuh. 1 hari, 2 hari, mungkin belum banyak orang yang mengenal Anda. Tapi coba Anda membiasakan diri setiap hari. Pasti orang-orang akan mengenal Anda. Tanpa memperlihatkan hidung, bibir, dari jauh pun mereka sudah mengenal Anda, yaitu dengan ciri baju yang Anda pakai, sehingga mereka tidak diganggu. Apa yang dimaksud dengan makna arti ayat ini? Tidak diganggu. Coba Anda buktikan sendiri. Misalkan kalau Anda mempunyai perhiasan, kalung, otomatis Anda tidak akan diganggu dan tidak akan ada orang yang coba mencuri atau apapun itu, karena kalung Anda tidak akan kelihatan. Dan tahukah Anda, menurut Al-Quran, kalau ada seorang perempuan yang memperlihatkan perhiasannya kepada orang lain, nanti di akhirat perhiasan itulah yang akan Allah panaskan dan membeli tubuh mereka. Tidak akan diganggu. Yang pasti Anda tidak akan diganggu oleh kaum laki-laki. Yang pertama, setiap laki-laki timbul hawa nafsunya kepada kaum perempuan. Intinya pertama melihat hidung dan bibir. Dan kalau misalkan Anda memakai cadar, insya Allah laki-laki tidak akan timbul hawa nafsunya karena tidak melihat hidung Anda dan bibir Anda. Jika Anda memakai cadar, itu intinya berarti Anda menjaga kaum laki-laki dari nafsu syahwat dan Anda menjaga diri Anda sendiri. Sebenarnya kalau kita mengikuti hukum-hukum Allah itu bukan mau menyusahkan kita, tapi untuk mempermudah kita. Sebagai contoh, memakai baju kaum perempuan, baju abaya, tidak usah banyak, cukup 3 itu sudah cukup. Dan Anda tidak akan mengenali itu apa namanya baju zaman dulu atau zaman sekarang. Cukup 3 baju abaya itu sudah cukup. Coba pikirkan, semakin banyak baju di rumah, semakin banyak pula uang yang harus dikeluarkan. Semakin banyak baju di rumah, itu sebenarnya bukan kebaikan tapi malah menyusahkan. Semakin banyak cucian, lemari semakin sempit. Kalau Anda kaum wanita memakai cadar, otomatis tidak perlu kosmetik, pakai bedak, pakai lipstik. Murah tidak hukum Allah kalau dilaksanakan? Anda berdandan secantik-cantiknya,
pakai bedak, pakai lipstik. Itu semua dosa ria, hanya semata-mata ingin dipuji di hadapan manusia. Silakan Anda kaum wanita yang menilainya, dan tanyakanlah kepada hati Anda masing-masing. Ingatlah, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Mungkin menurut kita ria itu hal yang sepele, tapi tidak di pandangan Allah. Itu dosa yang sangat besar. Coba kita buka Al-Quran surat An-Nisa yang keempat ayat ke-142. Allah berfirman, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sungguh orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Ingatlah, ria dalam beribadah pun bisa celaka, yaitu tempat kembalinya neraka. Apalagi ria karena semata-mata ingin dipuji di hadapan manusia, ingin terlihat cantik, ingin terlihat tampan, ingin terlihat ria karena harta benda. Sebagai seorang suami, semua pasti sama, ingin membahagiakan istrinya, ingin membelikan baju yang bagus, ingin membelikan perhiasan untuk istrinya. Dan ternyata itu cara yang salah, hanya menyesatkan istri kita kepada dosa, yaitu ria. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat yang ke-42 Asy-Syura ayat yang ke-27. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, Maha melihat. Jika seorang suami tidak bisa memberikan perhiasan kepada istrinya, sesungguhnya Allah sayang kepada mereka, menjaganya agar tidak berbuat ria. Mungkin pasti banyak yang bertanya, kaum wanita yang di luar sana, sebagai contoh seorang yang bekerja di toko atau misalkan SPBU, terus bagaimana kalau saya berhenti dari pekerjaan saya, sedangkan saya janda misalkan, saya pasti akan sengsara, saya akan pasti menderita. Kalau saya berhenti bekerja, benar Anda akan sengsara. Dan ini dia ayatnya. Surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-204. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Semakin kecil harkat derajat manusia di dunia, semakin kecil pula ujian yang harus dilakukannya. Semakin besar harkat derajat manusia di dunia, semakin besar pula ujian yang harus mereka laksanakan. Sebagai contoh, seorang wanita yang bekerja di toko dan dia ingin beriman kepada Allah, berhenti bekerja, ujian yang harus dilakukannya pun semakin kecil. Dan semakin besar pekerjaan wanita, semakin besar pula ujian yang harus dilakukannya. Sebagai contoh, Bu dosen, Bu bidan, Bu polwan, dan para artis. Ciri-ciri wanita mukmin yaitu yang diam di rumah,
Dan kalau keluar memakai baju yang menutupi tubuhnya ke seluruh tubuh, memakai cadar, yang melaksanakan sholat dan zakat, yang berpuasa, yang sabar, yang tutur katanya lemah lembut, yang tidak melakukan syirik, yang menutupi auratnya kecuali kepada suaminya, yang taat dan patuh kepada suaminya. Saya cukupkan untuk videonya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.